Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil laporan Project Based Learning mata kuliah Tata Kelola TI, studi kasus Rumah Sakit Umum Dr. Eti Asharto Batu menggunakan framework COVID-5 Domain DSS atau Deliver Service and Support. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Putra Sultan Rajab dengan NIM 19235168. Saya Aditya Feby Nudianto dengan NIM 19235146. Saya Rafki Mansyah Siahaan dengan NIM 19235156. Oke. Di sini presentasi kami dibagi menjadi 3 bagian. Bab 1 membahas profil organisasi beserta tujuan strategis dan pemetaan ke COVID-5. Bab 2 membahas tata kelola TI mulai dari identifikasi domain hingga kuesioner. Bab 3 berisi resume dan kesimpulan. Oke. Organisasi yang kami pilih adalah RSU Dr. Eti Asharto Batu, Rumah Sakit Umum Swasta Tipe D yang berada di bawah naungan PT Tridea Utama, berlokasi di Kota Batu, Jawa Timur. Rumah sakit ini berdiri sejak 1982. Awalnya berupa balai pengobatan, kemudian berkembang menjadi rumah sakit umum pada 2008 dan ditetapkan sebagai rumah sakit kelas D pada 2011. Alasan kami memilih organisasi ini karena kami menggunakan SIM-RS atau Sistem Manajemen Rumah Sakit dalam operasional sehari-hari, sehingga tata kelola TI sangat relevan untuk ditetapkan di sini. Selanjutnya, tujuan strategis organisasi BSC, yaitu pertama finansial, yaitu terdapat promosi pelayanan rumah sakit secara intensif. Yang kedua, pengelolaan keuangan profesional dan akuntabel. Dan yang kedua yaitu adalah customer, meningkatkan mutu pelayanan dan profesionalisme. Pelayanan kesehatan rujukan bermutu, dan ada internal, tata kelola dan TI untuk percepatan dan efisiensi. Pengelolaan SIM-RS yang optimal, learning and growth, yaitu meningkatkan SDM melalui pelatihan, pengembangan skill dokter dan paramedis. Oke, untuk selanjutnya struktur organisasi dan tugas kewenangan. Yang pertama, organisasi dan tugas kewenangan struktur organisasi RSU Dr. Etis Asharto Batu terdiri dari PT Tridea Utama sebagai pemilik, kemudian di bawahnya ada direktur sebagai pimpinan operasional tertinggi. Di bawah direktur terdapat 2 bagian besar, yakni yang pertama ada bidang pelayanan yang membawahi subbidang pelayanan, subbidang pelayanan medik, subbidang penunjang medik, dan subbidang keperawatan. Kemudian, pada bagian umum dan keuangan yang membawahi subbagian PSDM, subbagian umum, dan subbagian keuangan. Untuk tugas dan kewenangan, perlu kami sampaikan bahwa dalam skripsi referensi tugas dan kewenangan hanya disebutkan mengacu pada dokumen tupoksi atau tugas pokok dan fungsi, namun tidak dijabarkan secara detail isinya. Sehingga kami menyusun tugas dan kewenangan berdasarkan nama jabatan yang ada dalam struktur organisasi tersebut. Kemudian, di pembahasan berikutnya ada peta Enterprise Goal COVID-5. Dari 17 enterprise goals yang ada di dalam COVID-5, kami memilih 9 enterprise goals yang relevan dengan tujuan strategis RSU Dr. Eti Asharto Batu. Pemilihan didasarkan pada kesesuaian antara tujuan strategis organisasi dari BSC dengan definisi masing-masing enterprise goal. Misalnya, EG6 atau Enterprise Goal 6, yaitu Customer Oriented Service Culture, dipilih karena sesuai dengan perspektif customer di BSC, yaitu peningkatan mutu pelayanan pasien. Selanjutnya ada EG7 atau Enterprise Goal 7, yakni Business Service Continuity and Availability. Dipilih karena SIM-RS harus beroperasi 24 jam tanpa gangguan. Dan yang terakhir ada EG9 Information Based Strategic Decision Making. Dipilih karena berkaitan langsung dengan pengembangan SIM-RS untuk pengambilan keputusan. Oke, untuk peta IT Real Goal, domain EDM dan APO, langkah berikutnya adalah memetakan ke IT Real Goal sesuai standar COVID-5. Di sini kami hanya menampilkan sebagian enterprise goals yang memiliki keterkaitan paling kuat. Pemetaan ini dilakukan untuk domain EDM dan APO sesuai instruksi di outline-nya. Namun untuk analisis lebih lanjut di bab 2, kami menggunakan domain DSS karena itulah domain yang digunakan dalam skripsi referensi yang paling relevan dengan operasional TI harian di rumah sakit tersebut.
Kayak di sini untuk identifikasi domain dan proses terpilihnya. Eh, Domain yang kami pilih yaitu adalah DSS atau Deliver Service and Support. Sesuai skripsi referensi, domain DSS terdiri dari 6 proses, yaitu ada DSS 01 sampai DSS 06. Pada subbab 2.1, kami mengidentifikasi seluruh 6 proses DSS yang relevan berdasarkan hasil pemetaan IT-related goals sebelumnya. Kemudian pada subbab 2.2, dari 6 proses tersebut, kami memilih 2 proses yang paling kritis. Pertama, DSS 01 Manage Operation, karena merupakan proses paling fundamental untuk memastikan SIM RS beroperasi 24 jam. Capability levelnya sudah mencapai level 2 dengan rata-rata skor 93.2%. Namun ditemukan gap pada subproses DSS 01.03, yaitu monitor IT infrastruktur dengan skor hanya 66% saja karena event log belum tersedia. Kedua, DSS 05 Managed Security Service, karena rumah sakit mengelola data pasien yang sangat sensitif. Skor capability levelnya mencapai 100% di level 1, namun perlu ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya. Oke. Pada pemetaan struktur organisasi dengan fungsional COVID-5, di sini kami memetakan seluruh jabatan yang ada di RSU Rumah Sakit Umum Dr. Eti Asarto Batu menjadi ke peran fungsional struktur COVID-5. Contohnya di sini ada direktur, kita peta sebagai Chief Executive Officer yaitu CEO. Pada bagian umum dan keuangan kita peran fungsikan ke Chief Financial Officer. Pada bidang pelayanan, kita perankan sebagai Busainis Process Owners. Selanjutnya ada subbagian PSDM, kita perankan menjadi Head Human Resource. Pada subbagian umum, kita perankan sebagai IT Operation. Selanjutnya bidang pelayanan, kita perankan menjadi Service Manager sebagai Service Manager. Subbidang umum sebagai Head of Administration. Subbidang keperawatan menjadi Nursing Staff atau Clinical Staff. Dan selanjutnya yang terakhir, direktur juga kita masukkan ke dalam internal audit. Pada subbab 2.4, yaitu kami membuat RACI chart untuk seluruh subproses dari proses terpilih. Sebelum masuk ke tabel, kami perlu jelaskan fungsi RACI atau R atau responsible adalah pihak yang melaksanakan proses dan menjadi responden utama saat audit. A atau accountable adalah penanggung jawab utama. C atau konsul adalah pihak yang dikonsultasikan. Dan I atau informant adalah pihak yang diberitahu hasil. Ini adalah RACI chart lengkap untuk proses DSS 01 yang mencakup 5 subproses dari DSS 01.01 hingga DSS 01.05. Dapat dilihat bahwa bagian umum selalu berperan sebagai R di seluruh subproses karena merupakan unit yang menjalankan fungsi IT operation di rumah sakit. Oke, selanjutnya ini adalah RACI chart lengkap untuk subproses DSS 05 yang mencakup subproses dari DSS 05.01 hingga DSS 05.07. Sama seperti DSS 01, subbagian umum konsisten menjadi R di seluruh subproses DSS 05. Oke, untuk pada bagian 2.5 manajemen praktis terpilih, sini chart yang sudah kami buat sebelumnya, kami memilih 2 manajemen praktis yang paling kritis. Pertama, DSS 01.03 Monitor IT Infrastruktur. Proses ini bertujuan memantau seluruh infrastruktur TI agar SIM RS beroperasi 24 jam tanpa gangguan. Alasan kami memilih ini karena ditemukan gap yang signifikan, event logs belum tersedia, sehingga skor capability level hanya 66%. Kedua, DSS 05.04 Manage User Identity and Logical Access.
Proses ini bertujuan mengelola identitas pengguna dan hak akses ke sistem informasi RS untuk melindungi data pasien yang sangat sensitif. Skor levelnya sudah mencapai 100%, namun perlu dipertahankan dan ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Oke, untuk selanjutnya masuk ke subbab 2.6. Ini adalah template kuesioner RACI untuk manajemen praktis DSS 01.03. Format kuesioner menggunakan skala Likert dengan 5 skala. Sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Dengan pertanyaan menggunakan apakah. Kuesioner dibagi berdasarkan peran RACI. Pertama, kuesioner untuk peran R atau responsible ditunjukkan kepada subbagian umum selaku IT operation, karena merekalah yang langsung melaksanakan pemantauan infrastruktur TI. Pertanyaannya meliputi keberadaan aturan pemantauan aset, event logs, insiden tiket, dan pelaporan hasil pemantauan. Kedua, kuesioner untuk peran A atau accountable ditunjukkan kepada direktur sebagai penanggung jawab utama. Pertanyaannya terkait persetujuan kebijakan dan penerimaan laporan pemantauan. Ketiga, kuesioner untuk peran I atau informed ditunjukkan kepada bidang pelayanan, sub bagian keuangan, dan sub bagian PSDM. Sebagai pihak yang perlu diberitahu, pertanyaannya terkait apakah mereka mendapat pemberitahuan dan mengetahui prosedur pemantauan TI. Nah, ini adalah template kuesioner RACI untuk manajemen praktis DSS 05.04. Juga menggunakan skala Likert dengan format pernyataan apakah. Kuesioner dibagi tiga berdasarkan peran RACI. Pertama, peran R atau responsible juga ditujukan sebagai subbagian umum karena mereka yang mengelola hak akses dan identitas pengguna di sistem informasi RS. Pertanyaannya meliputi pemberian hak akses berdasarkan jabatan, persetujuan akses, review berkala, dan akses log. Kedua, peran A atau accountable ditujukan kepada direktur. Pertanyaan terkait persetujuan kebijakan pengelolaan akses dan penerimaan laporan of review account. Ketiga, kuesioner untuk peran C atau consulted ditujukan kepada bidang pelayanan. Ini berbeda dengan DSS 01.03 yang memiliki peran I. Di DSS 05.04, bidang pelayanan berperan sebagai konsultan karena mereka perlu dikonsultasikan terkait kebutuhan hak akses pegawai di unit layanan mereka. Nah, di slide ini menampilkan hasil dari kuesioner yang diadaptasi dari data pengumpulan skripsi referensi, yaitu tabel 4.3 yang sebelumnya. Untuk DSS 01.03 dan tabel 4.13 untuk DSS 05.04. Untuk DSS 0103, dari 3 output yang dinilai, aturan pemantauan aset sudah ada, insiden tiket sudah ada, namun event logs belum tersedia. Sehingga skor capability level DSS 01.03 adalah 2 dari 3 output sama dengan 66%. Ini menunjukkan ada gap yang perlu segera diperbaiki, yaitu dengan mengimplementasikan sistem pencatatan event log secara otomatis. Untuk DSS 05.04, dari 3 output yang dinilai, hak akses pengguna disetujui sudah ada. Hasil review akun juga sudah ada. Dan akses log sudah ada. Sehingga skor capability level DSS 05.4 adalah 3 dari 3 output sama dengan 100%. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan identitas dan akses sudah berjalan dengan baik. Setiap divisi diberi batasan jaringan tersendiri sesuai kapasitas pegawai masing-masing. Jadi hubungan antara kuesioner dan hasil ini adalah template kuesioner di slide sebelumnya merupakan instrumen pengumpulan data, sedangkan hasil di slide ini adalah jawaban yang diperoleh dari proses pengumpulan data tersebut, yang kemudian menghasilkan skor capability level masing-masing manajemen praktis. Oke, selanjutnya, sebagai kesimpulan, kami merangkum 4 alasan utama pemilihan dalam laporan ini.
Pertama, kami memilih RSU Dr. Eti Asharto Batu karena ketergantungannya yang tinggi pada SMRS untuk operasional 24 jam. Kedua, domain DSS dipilih karena paling relevan dengan operasional TI harian RS dengan rata-rata capability level 1.3 yang menunjukkan kita masih banyak yang menunjukkan masih banyak ruang perbaikan. Ketiga, DSS 01 dan DSS 05 dipilih sebagai proses terkritis. Selanjutnya, DSS 01 karena ada gap pada monitoring infrastruktur dan DSS 05 karena keamanan data pasien sangat penting. Dan yang terakhir, ada manajemen praktis DSS 01.03. Perlu diperbaiki dengan menambahkan event log, sedangkan DSS 05.04 sudah baik dan perlu dipertahankan serta ditingkatkan ke level kapabilitas yang lebih tinggi. Nah, untuk di sini sumber data yang kami ambil yaitu skripsi referensi utama yang berjudul Audit Teknologi Informasi dengan Framework COVID DSS pada Rumah Sakit Umum Dr. Eti Asharto Batu dan penyusunnya Iqbal Wiradipta, Prodi Teknik Informatika Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, tahun 2018. Nah, oke. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Untuk salah kata mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.